Sahabatku, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya terbangun di pagi hari dengan dada yang langsung terasa sesak. Bahkan sebelum matamu sepenuhnya terbuka, beban itu sudah menunggu di samping tempat tidurmu. Kamu menarik napas panjang, mencoba mencari sisa-sisa tenaga. Lalu kamu memakai topeng itu lagi. Topeng bahwa kamu baik-baik saja. Topeng bahwa kamu masih sanggup. Topeng bahwa kamu adalah sosok yang bisa diandalkan. Padahal di dalam sana, di kedalaman hatimu yang paling sunyi, engkau sedang menangis sejadi-jadinya. Engkau sedang berteriak tanpa suara karena engkau sendiri bingung kepada siapa teriakan itu harus ditujukan. Sebelum kita menyelami lebih dalam, silakan tekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk rasa syukur kita hari ini. Dan untuk sahabat-sahabatku yang sedang menyimak, dari kota mana Anda menonton saat ini, tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan di ruang persaudaraan ini. Sahabat, saya tahu persis bagaimana rasanya ketika layar ponsel menjadi benda yang paling menakutkan. Setiap kali ia menyala, detak jantungmu berpacu tidak beraturan. Ada rasa takut yang dingin menjalar saat melihat nomor tidak dikenal atau tagihan yang kembali jatuh tempo. Utang itu seolah-olah bukan lagi sekadar angka, tapi tembok raksasa yang mengepungmu dari segala arah hingga langit yang luas pun terasa sempit bagimu. Malam-malam yang engkau lalui bukan lagi waktu untuk istirahat. Itu adalah waktu di mana pikiranmu bekerja lebih keras dari kuli bangunan. Besok bayar pakai apa? Makan anak istri bagaimana? Sampai kapan aku harus begini? Suara-suara itu terus berdengung, menghujam, hingga air mata jatuh tanpa bisa kau seka lagi karena jemarimu sudah terlalu lelah. Di titik itu, engkau menatap langit yang gelap dan bertanya dengan suara bergetar, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Apa aku terlalu berdosa sampai engkau biarkan aku tersungkuh sedalam ini?" Namun, izinkan saya membisikkan sesuatu yang mungkin belum pernah engkau sadari. Ketahuilah bahwa ketika manusia tidak ada yang tahu, Allah Maha Tahu. Dia mendengar suara tangismu yang paling senyap, yang bahkan bantalmu pun tak sanggup menyerap kesedihannya. Allah tidak sedang meninggalkanmu. Justru rasa sesak yang kau rasakan adalah caranya memanggilmu kembali. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk berlari mengejar dunia, hingga kita lupa bahwa pemilik dunia sedang menunggu kita untuk pulang. Engkau tidak sedang dihancurkan, sahabatku. Engkau sedang dipersiapkan. Kadang Allah membiarkan kita tersungkur sedalam-dalamnya, agar ketika kita berdiri nanti, kita tidak lagi sombong. Kita sadar bahwa kita kuat bukan karena otot kita, bukan karena otak kita, tapi karena kita ditopang oleh cintanya yang tak pernah pergi. Ingatlah janji yang tertulis abadi di langit. Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalan keluar itu ada, sahabat. Ia tidak datang dari logikamu yang terbatas. Ia datang dari rahmatnya yang tak terbatas. Malam ini, berhentilah mencoba menjadi kuat sendirian. Katakan dengan jujur dalam sujudmu, "Ya Allah, aku menyerah pada egoku, tapi aku percaya pada pertolonganmu." Karena di saat itulah langkah kebangkitanmu baru saja dimulai. Sahabatku yang masih bertahan di sini, setelah kita mengakui bahwa topeng itu telah retak, kini saatnya kita masuk lebih dalam ke dalam rumah jiwa kita sendiri. Pernahkah engkau duduk terdiam di sudut ruangan di saat semua orang sudah terlelap dan kau merasa bahwa yang kosong itu sebenarnya bukan hanya rekening bankmu? Ada sesuatu yang jauh lebih sunyi di sana. Sebuah kehampaan yang membuatmu merasa asing bahkan di dalam rumahmu sendiri. Kita sering menyangka bahwa masalah utama kita adalah utang yang menumpuk atau tagihan yang belum lunas. Kita terjebak dalam angka-angka, tenggelam dalam logika matematika manusia yang selalu berakhir dengan jalan buntu. Namun, cobalah renungkan ini dengan hati yang paling jujur. Mungkinkah lelahnya jiwamu bukan karena pekerjaanmu semata? Mungkinkah sesaknya dadamu bukan hanya karena kurangnya saldo? Seringkali penderitaan yang kita alami saat ini adalah cara Allah untuk memaksa kita melihat ke dalam cermin jiwa. Selama ini kita terlalu sibuk membangun pencitraan di mata manusia, terlalu lelah mengejar standar hidup yang ditetapkan oleh orang lain, sampai kita lupa mencari tahu siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah.
Derita ini, sahabat, bisa jadi bukan sebuah beban yang dikirim untuk menghancurkanmu, melainkan sebuah cara radikal dari langit untuk membuka pintu pemahamanmu tentang hakikat kehidupan. Allah sedang mengajakmu berdialog tanpa perantara. Dia ingin engkau menyadari bahwa selama ini kita mungkin terlalu lama menggantungkan seluruh napas dan harapan kita pada sesuatu yang sangat rapuh. Kita berharap pada sistem, kita bersandar pada pekerjaan, kita mendewakan angka-angka di layar ATM. Dan ketika semua itu goyah, kita pun ikut hancur karena fondasi kita ternyata hanya pasir yang mudah tersapu ombak. Mungkin itulah maksud dari semua kegagalan ini. Allah ingin kita kembali ke tempat pertama, ke titik nol, di mana hanya ada hamba dan Tuhannya. Di titik nadir ini, refleksi itu datang dengan jauh lebih jujur. Ketika perut terasa kosong, batin kita biasanya menjadi lebih peka. Ketika dunia terasa gagal memberikan apa yang kita mau, jiwa kita mulai menoleh ke satu-satunya yang tersisa, yaitu Allah. Jangan pernah takut dengan kekosongan yang engkau rasakan saat ini, karena seringkali ruang yang kosong dan hampa itulah tempat terbaik bagi Allah untuk menanamkan benih harapan yang baru. Engkau tidak bisa mengisi sebuah wadah yang sudah penuh dengan sampah dunia, maka biarkan Allah membersihkan sampah-sampah itu lewat ujian ini, agar Dia bisa mengisinya dengan cahaya keyakinan yang jauh lebih abadi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang kita cari selama ini? Bukan hanya uang, bukan? Kita mencari rasa cukup, kita mencari ketenangan. Dan ketenangan itu, sahabat, tidak pernah memiliki label harga. Engkau bisa memiliki istana, tapi tetap merasa seperti orang asing di dalamnya jika hatimu tidak terhubung dengan pemilik ketenangan. Mungkin Allah membiarkanmu berada di titik ini agar engkau berhenti berlari mengejar bayang-bayang dunia dan mulai memilih untuk pulang. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang penuh jejak salah. Kita tidak bisa menghapus kesalahan keputusan finansial di masa lalu dengan satu tarikan napas, tapi kita selalu bisa mengubah arah mulai detik ini. Ingatlah, Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna baru Dia mau menolong kita. Tidak, Dia justru menunggu kita sampai di titik cukup hancur, cukup rendah, dan cukup pasrah untuk akhirnya benar-benar berserah diri. Karena di dalam kesadaran akan kelemahan itulah, kekuatan Allah baru bisa bekerja secara nyata dalam hidupmu. Hari ini, izinkan hatimu untuk mengakui bahwa selama ini ia telah lelah mencari di tempat yang salah. Bukan dunia yang mengejarmu, tapi Allah yang sedang menunggu kamu pulang. Engkau tidak sedang kehilangan segalanya, engkau hanya sedang dilepaskan dari hal-hal yang selama ini menghalangimu untuk benar-benar menemukannya. Sahabatku, jika engkau masih mendengarkan kalimat ini, itu berarti engkau telah melampaui fase pengakuan dan perenungan. Sekarang, berdirilah bersamaku di tepi jurang yang selama ini engkau takuti itu. Lihatlah ke bawah dan sadarilah bahwa alasan engkau merasa takut bukan karena jurang itu terlalu dalam, tapi karena engkau merasa tidak ada lagi tanah untuk berpijak. Namun, disinilah keajaiban iman bekerja. Ketika logika manusia berkata selesai, ketika perhitungan bank berkata mustahil, dan ketika teman-temanmu perlahan menjauh karena tidak ingin ikut tertular bebanmu, disitulah tangan Allah yang tak terlihat mulai bekerja dengan cara yang paling misterius. Engkau harus tahu bahwa semua jiwa besar yang pernah tercatat dalam sejarah, semua nabi dan semua orang sukses yang memiliki kedalaman spiritual pernah berdiri di titik yang sama denganmu hari ini. Mereka pernah berada di tempat di mana harapan tampak seperti pungguk merindukan bulan. Namun, mereka bangkit bukan karena mereka memiliki modal yang besar atau kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka bangkit karena mereka memiliki satu keyakinan yang tidak bisa dihancurkan oleh angka-angka di atas kertas. Mereka percaya bahwa di balik kegelapan yang paling pekat sekalipun, fajar pertolongan Allah sedang bersiap untuk terbit. Bangkit itu tidak selalu berarti semua utangmu lunas dalam semalam. Bangkit tidak berarti besok pagi seluruh masalahmu menghilang tanpa bekas. Bangkit yang sesungguhnya dimulai dari dalam. Ia dimulai ketika engkau berhenti melawan takdir dengan kemarahan dan mulai menerima takdir dengan penghambaan. Ketahuilah, Allah tidak sedang menghukummu dengan utang atau kesulitan ini. Dia sedang mengajarimu di sebuah madrasah terbaik yang tidak pernah diajarkan di universitas manapun. Di sini, engkau sedang diajarkan tentang arti ridho yang sesungguhnya.
bahwa engkau tepat merasa berharga di matanya, meskipun engkau tidak punya sepeser pun uang di saku. Engkau sedang diajarkan tentang sabar, bahwa menunggu pertolongannya adalah bagian dari ibadah yang paling tinggi pahalanya. Dan engkau sedang diajarkan tentang syukur, bagaimana caranya tetap memujinya meski hanya ada satu piring nasi untuk sekeluarga hari ini. Dengarlah janji ini baik-baik, karena ini bukan sekedar kalimat motivasi dari bibir manusia yang lemah. Ini adalah janji dari Dia yang menggenggam nyawamu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang menanggung kesusahan karena utang, lalu ia memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. Ini bukan hanya kata-kata, ini adalah jaminan. Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya. Jika hari ini jalan di depanmu tertutup, itu karena Allah ingin engkau berhenti melihat ke depan dan mulailah melihat ke atas. Pertolongan Allah tidak selalu datang dengan gemuruh halilintar yang membelah bumi. Seringkali ia datang dalam bentuk bisikan lembut di hatimu yang berkata, "Kamu belum selesai, aku masih bersamamu. Bangkitlah satu langkah lagi." Langkah itu tidak harus besar. Jangan terbebani untuk langsung berlari sementara kakimu masih gemetar. Cukup satu niat yang tulus malam ini. Cukup satu doa yang benar-benar jujur keluar dari luka yang paling dalam. Satu tetes air mata yang jatuh dalam sujud syukurmu karena masih diberikan nafas untuk bertaubat. Bisa jadi itulah yang mengubah seluruh garis takdirmu esok hari. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk memberikan pertolongan. Dia hanya menunggu kita untuk menjadi cukup hancur agar kita benar-benar bisa berserah. Karena hanya di dalam kehancuranlah cahaya Allah bisa masuk melalui celah-celah retakan hatimu. Sahabat, ada satu titik dalam hidup di mana engkau akhirnya menyadari bahwa engkau lelah bukan karena masalahmu terlalu berat, tapi karena engkau terlalu lama mencoba memikul semuanya sendirian. Engkau memikul gengsi, engkau memikul ketakutan akan penilaian orang, engkau memikul bayang-bayang masa depan yang belum tentu terjadi. Lepaskan semuanya sekarang. Taruh beban itu di sajadahmu. Katakan, "Ya Allah, aku tidak sanggup lagi. Aku titipkan urusanmu padamu. Aku hanya akan melakukan apa yang aku bisa. Selebihnya adalah urusanmu." Dan perhatikanlah, saat engkau benar-benar berserah, ketenangan yang belum pernah engkau rasakan seumur hidupmu akan merayap masuk ke dalam jiwamu. Masalahmu mungkin masih ada, tapi hatimu sudah merdeka. Dan hati yang tenang adalah kunci pertama untuk melihat jalan keluar yang selama ini tertutup oleh kabut kepanikan. Ingatlah, rezeki itu ditulis oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh pasar. Masa depanmu dijamin oleh Allah, bukan diputuskan oleh bank atau penagih utang. Mereka mungkin bisa menyita hartamu, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyita Allah dari hatimu. Engkau tetap dicintai, engkau tetap bernilai, engkau tetap memiliki masa depan yang cerah selama engkau tidak menutup pintumu dari cahayanya. Allah izinkan engkau kehilangan segalanya saat ini, agar engkau menemukan satu hal yang tak akan pernah hilang, yaitu cinta dan perlindungannya. Maka setelah engkau mendengar semua ini, setelah engkau mengakui luka-lukamu, dan setelah engkau membiarkan air matamu menjadi saksi atas kerinduanmu kepadanya, hanya ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Sudah saatnya pulang. Pulanglah ke pangkuan doa, pulanglah ke sujud yang panjang dan tenang, pulanglah ke keyakinan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Engkau tidak sedang berjalan sendirian di lembah yang sunyi ini. Kami di sini, di komunitas Hikmah Al-Quran, adalah saudara-saudaramu yang juga sedang berjuang, yang juga pernah terluka, dan yang sedang bersama-sama merangkak menuju cahaya. Mari kita bergandengan tangan, saling menguatkan dalam doa, dan saling mengingatkan bahwa badai ini pasti berlalu. Sebelum kita menutup perjumpaan spiritual ini, saya ingin Anda melakukan satu hal kecil namun sangat kuat. Tuliskan di kolom komentar, apa satu doa atau hajat terbesar yang ingin Anda titipkan kepada Allah hari ini. Jangan ragu, jangan malu, tuliskan dengan jujur. Biarkan kami, saudara-saudaramu di seluruh penjuru negeri, mengaminkan doa tersebut. Karena kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa itu akan menembus langit dan menggerakkan arsy-Nya untuk menurunkan keajaiban bagimu.
Semoga Allah mencukupkan segala kekuranganmu. Semoga Allah mengangkat setiap beban yang menghimpit dadamu. Dan semoga malam ini Allah memelukmu dalam diam, memberimu kekuatan untuk bangun esok pagi sebagai pribadi yang baru, pribadi yang tidak lagi takut pada dunia, karena ia tahu bahwa Tuhannya jauh lebih besar dari segalanya. Bangkitlah sahabat, perjalananmu baru saja dimulai. Amin ya Rabbal Alamin.